Halo semua, perkenalkan nama aku Almaida Zena Zafira. Aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling tahun 2024. Di sini aku bakalan bikin podcast mau ngomong sama Kak Naira. Jadi Kak Naira ini mahasiswa UNESA ya Kak Naira. Bisa Betul. perkenalkan diri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naira Kilahanan. Saya mahasiswi Psikologi UNESA semester 3. Salam Oke. kenal. Gimana Kak Naira hari-harinya sebagai mahasiswi semester 3? Saya jujur kalau di UNESA itu lagi habis ada perubahan kurikulum, jadi itu matkulnya dar banget gitu. Lebih dar. Kaget banget. Iya, kaget banget Kak, soalnya kan awalnya matkul yang harusnya jadi dipisah jadi digabung jadi satu gitu. Kayak Jadi dar banget. gitu. Terus kan aku ini dengar-dengar ya, Kak Naira itu eh, punya pengalaman tentang OCD. Bisa nggak sih Kak ceritain awalnya gimana sih Kak Naira kok bisa tahu kalau Kak Naira itu ada OCD gitu? Jadi itu awalnya eh, kejadiannya itu bermula pas aku lagi di boarding school. Itu di kelas 12 semester berapa ya itu? Semester 2. Jadi kayak mendekati mendekati UTBK. Nah, di situ aku tuh awalnya cuman ngerasa kotor yang harus dibersihin gitu. Nah, lama-kelamaan itu kayak eh aku tuh sering banget ngerasa kotor gitu loh. Jadi akhirnya aku makin lama ngebersihinnya, makin berulang-ulang ngebersihinnya dan makin dan mikirin terus tentang kebersihan itu. Jadi itulah mula-mula aku ngerasa kalau ada yang salah sama diriku. Nah, di situ teman-temanku tuh yang kayaknya ada yang salah sama kamu. Nah, teman-temanku nggak yang ngejauhin aku, tapi teman-temanku tuh jadi orang yang suportif buat aku gitu. Di situ bahkan ada ya, karena aku ngerasa udah ada yang salah sama diri aku tuh disaranin buat ke psikolog gitu. Nah, kebetulan keluarga aku tuh ada yang psikolog juga kan. Akhirnya pas liburan gitu, aku tuh beraniin diri buat datang ke keluargaku itu dan ternyata aku di situ didiagnosis hampir ya kayak udah di gejalanya OCD gitu, Kak. Oh, seperti itu. Eh, apa sih Kak yang bikin Kakak Naira kan tadi kan kayak dari teman-temannya kan suportif gitu ya. Terus ada yang ngasih tahu. Tapi emang sebelumnya itu nggak ngerasa kalau itu hampir mengarah ke apa kelainan mental gitu. Awalnya itu dikira berkaitan sama itu ya, Kak. Karena kan punya keyakinan di agama tentang kebersihan gitulah, Kak. Nah, di situ tuh awalnya dikirain cuman kayak terlalu waspada aja gitu sama kotor gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan di situ makin parah dan makin gimana ya, Kak? Pokoknya itu makin mengganggu keseharian aku, makin intinya malah bikin aku tambah sakit-sakitan, terus pokoknya banyak pokoknya banyak kejadian yang bikin itu tuh jadi sesuatu yang aneh gitu. Nah, akhirnya awalnya yang karena aku pikir cuman kayak cemas biasa, akhirnya karena udah mengganggu banget dan aku udah cerita ke banyak orang, keluarga, teman-teman, guru, akhirnya aku disaranin buat ke psikolog dan ternyata itu ada kaitannya sama kesehatan mental aku. Waktu Kak Naira ke psikolog, reaksi orang tua Kak Naira pertama kali itu gimana? Kayak nge-support atau malah justru sebaliknya atau gimana? Kalau dari orang tua aku sendiri kan karena aku tuh di boarding school, jadi aku nggak bisa yang komunikasi langsung ya. Nah, di situ tuh ada saat-saat dimana emang aku pengen pulang aja. Nah, itu bareng temenku juga yang dia tuh lumayan sering pulang. Nah, aku tuh kan kayak dari dari dulu banget tuh nggak pernah pulang gitu loh, Kak. Nggak pernah tiba-tiba pengen pulang. Nah, aku di situ Ya. pengen pulang. Dan aku juga komunikasi ke orang tua gitu. Kayak, eh aku kok ngerasain kayak gini. Aku kok ngerasa khawatir terus. Kok aku ngerasa kepikiran terus. Nah, akhirnya di situ orang tua itu karena mungkin udah ngerasa udah
diulang-ulang terus ya, setiap nelpon ngomongnya itu terus, udah berusaha diyakinkan biar nggak terlalu khawatir gitu, kok nggak bisa, akhirnya disaranin buat buat ke keluargaku itu. Justru orang tua yang kayak ngasih saran juga dan mendukung aku buat ke psikolog juga, Kak. Berarti kayak lingkungannya Kak Rera kan positif banget ya berarti Kak, dilihat-lihat Iya, dari ceritanya. Se Sesuportif itu. Karena kan, kayak banyak orang tua yang kayak masih tentang kesehatan mental tuh kayak, apa, enggak, kayak banyak anak-anak yang ngerasa anaknya udah kayak, mentalnya kena, tapi orang tuanya kayak ngerasa, enggak, kamu sehat," kayak gitu ya Kak Naira, tapi keluarganya Kak Naira alhamdulillahnya ngedukung banget. alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah banget ya Kak. Terus Iya. itu gejalanya Kak Naira itu berapa lama berjalannya? Kalau gejala itu, berapa ya, sekitar gejala awalnya itu kayaknya mungkin 3 bulan ya, Kak. Di situ Mhm, parah-parahnya banget gitu. Mungkin juga karena ini juga ke-trigger karena kecemasan tentang UTBK gitu ya, Kak. Nah, itu akhirnya di situ, kecemasannya numpuk juga. Nah, awal-awal 3 bulan tuh kayaknya sekitar, Desember akhir sampai masa-masa UTBK itu masih kayak parah-parahnya gitu sih, Kak. Masih sampai yang bisa saking, lamanya di kamar mandi itu sampai berjam-jam gitu, sampai iya. kakiku sendiri tuh sampai apa ya, Kak, sampai kena kutu air yang sampai pokoknya kalau diinget tuh bikin ya pokoknya itu masa terberat dalam hidupku Iya. kayaknya, Kak. Ya Allah. Terus gimana perjuangannya Kak Naira buat, biar nggak cemas lagi, biar nggak kepikiran tentang hal itu lagi gimana Kak Naira? Kalau perjuanganku sendiri, aku itu kan karena cemas itu akhirnya aku tuh sering banget nanya-nanya ke temen-temen, nanya-nanya ke guru, nanya-nanya ke orang tua. Akhirnya tuh di situ semuanya tuh ngasih masukan positif, ngasih saran dan lain-lain, ngasih kritik juga ya. Akhirnya di Iya, situ aku makin tersadar gitu kan, dan aku berusaha ngumpulin semua saran itu dan aku taruh di kepalaku. Jadi ketika ada perasaan cemas yang muncul, terus ada pikiran berulang lagi itu, akhirnya aku tuh berusaha nanamin pikiran positif itu, Kak. Jadi kayak aku berusaha ngelawan pikiran-pikiran buruk itu lewat pikiran-pikiran positif itu, dan akhirnya, lambat laun dan emang nggak prosesnya tuh emang nggak cepet gitu loh, Kak. Jadi butuh waktu yang cukup panjang ya buat sampai ke titik ini sekarang gitu. Jadi emang nggak mudah buat ngelawan pikiran negatif yang berulang itu di pikiran kita. keren banget Kak Naira bisa melawan semua itu, pikiran-pikiran yang sulit buat dihilangkan. Terus kan Kak Naira ini anak psikologi lah ya, ya kan, anak psikologi. Terus Kak Iya, Naira kan Kak. juga belajar tentang kesehatan mental itu kayak gimana gitu. Terus menurut Kak Naira kesehatan mental yang baik itu kayak gimana menurut Kak Naira? Kesehatan mental yang baik itu ketika orang itu ngerasa ini ya, sejahtera secara mental gitu ya, Kak. Jadi, diri mentalnya tuh dia nggak ada ngerasa tekanan, nggak ada merasa stres dalam hidupnya gitu sih, Kak. Jadi ya, ngerasa nggak ada rasa-rasa yang menekan dia buat dia menjalani hidup gitu, Kak. Oke. Terus menurut Kak Nera sih tantangan-tantangan yang misalnya dihadapin kayak anak-anak zaman sekarang kayak Gen Z itu apa Kak buat kesehatan mental mereka? Kalau sekarang itu tantangannya lebih ke ini ya, Kak, eee, media sosial ya, Kak. Kan banyak tuh informasi yang, beredar dan akses ke informasi itu emang makin mudah gitu kan, Kak. Dan jadi itu bagusnya, positifnya itu Gen Z itu makin melek tentang kesehatan mental ya, Kak, dibanding generasi-generasi sebelumnya. Tapi, yang aku lihat itu justru mereka tuh lebih mudah buat ini, Kak, self diagnose gitu loh. Jadi Hmm, ketika tahu ada, gejala-gejala gitu, Kak, kayak gejala tentang mungkin NPD nih, yang lagi rame tuh NPD itu ya, ya, gejala NPD, akhirnya tuh
orangnya kayak gitu dikit tuh langsung kayak, oh ini orang NPD gitu. Nah, walaupun emang orang yang NPD tuh nggak bakal ngerasa kalau dia Enggak. NPD, tapi di sisi lain tuh orang yang NPD tuh nggak bisa langsung didiagnosa buat dia tuh NPD Iya. gitu kan. Jadi walaupun dia nggak pernah merasakan diagnosa itu gitu ya. Kan Gitu ini sih Kak, Kak. oh, oke. Terus kalau Kak Naira sebagai anak psikologi ngelihat ngelihat teman atau keluarganya Kak Naira ada yang kayak mengarah ke hal-hal kayak tadi NPD atau yang lainnya itu Kak Naira harus gimana biasanya? Atau belum Mungkin pernah nih? eh, sebenarnya kalau kalau mungkin ini ya, eh perilaku OCD, gejala OCD ku tuh ada kaitannya sama kayak apa ya, kakekku mungkin ya yang ngalamin hal yang serupa gitu Kak. Jadi kalau aku lihat kayak gitu tuh emang kita tuh harus benar-benar tahu gejalanya gitu Kak. Jadi gak bisa yang kayak ngejudge, oh ini kayak gini. Jadi ketika kita tahu ada kayak gitu, kita perhatiin dulu gejalanya. Baru setelah kita perhatiin gejalanya dan sesuai sama yang ada di DSM ya Kak. Nah itu Ya, baru mungkin bisa bisa di asesmen. Tapi yang asesmen tuh kita harus bawa ke psikolog karena kita kan masih mahasiswi ya, masih mahasiswa gitu. Jadi kayak lebih baik ketika ada gejala yang berulang itu kita komunikasikan ke keluarga kita biar bisa dibawa ke ahli Kak. Jadi kita konsultasikan ke psikolog atau mungkin kalau udah lebih parah lagi bisa dibawa ke psikiater. oke, seperti itu. Kalau Kak Naira, gimana sih tips and triknya Kak Naira buat jaga kesehatan mentalnya Kak Naira sendiri? Apalagi Kak Naira pernah hampir OCD gitu. Gimana Kak Naira menjaga itu? Cara aku menjaga kesehatan mental dengan ini sih Kak, ngeseimbangin waktu buat orang lain, terus waktu produktif sama waktu buat diri sendiri. Jadi usahain selalu nyisihin waktu buat diri sendiri. Jadi ketika me time gitu, jadi kita di situ bisa regulasi emosi kita, bisa berusaha buat selalu positif, bisa ngeluangin diri buat healing lah Kak. Jadi karena kan aku juga sebagai orang yang introvert ya Kak. Jadi aku tuh eh, s- mengutamakan me time gitu Kak. Jadi ketika me time tuh emang bisa apa ya, tenang gitu, bisa lebih calm down, bisa lebih tertata emosinya, jadi bisa renungin segala hal, terus bisa berusaha buat lebih baik lagi gitu lah Kak. Oke, tadi kan Kak Naira bilang me time. Me time-nya Kak Naira tuh biasanya ngapain? Kalau boleh tahu. Kalau aku ini lebih ke kayak apa ya? Di kamar mungkin ya, terus kayak eh apa ya? eh Mungkin sambil rebahan juga karena kan capek banget gitu ya. Ya, Sambil mungkin mikirin mikirin rencana ke depan, terus mikirin evaluasi diri kayak, aduh aku udah ngapain aja sih sejauh ini, sama nanti nata rencana ke depan dan kayak eh ngechecklist apa aja sih yang udah dilakuin gitu Kak. Jadi sama ini sih Kak, sama ngide-ngide gitu loh Kak. Jadi kayak aku kan suka sama hal yang berbau dunia ini ya, dunia kreatif ya. Jadi kayak ngide bikin play lah, bikin apa. Jadi kayak ada waktu buat diri sendiri, buat seneng buat diri sendiri gitu. ini kan Kak Naira, aku lihat-lihat di sosmednya Kak Naira kan kayak sibuk banget acaranya rapat ini, habis ini, sampai sampai ketiduran juga waktu itu bikin story-nya, ya kan? Nah, itu Kak Naira bener-bener bener-bener sibuk gitu ya. Itu gimana sih jaga biar nggak terlalu stres antara tugas kuliah banyak, tugas organisasi banyak, organisasi ini, organisasi itu gitu. Gimana cara Kak Naira biar membagi waktunya dan membagi stresnya kayak biar nggak terlalu stres gitu? Kalau aku cara bagi waktu, jujur sebenarnya tuh masih butuh adaptasi lebih ya Kak. Kalau
sampai sekarang ini pun masih butuh adaptasi. Cuman di situ kalau aku perhatiin tuh emang kita harus lihat prioritas kita dulu seperti apa, Kak. Jadi mungkin kalau misalnya tugas kuliah itu pasti ditaruh prioritas pertama kan, karena kita di universitas ya kita buat kuliah gitu kan, Kak. Jadi tugasnya kita taruh pertama, tapi kita perhatiin dulu kayak deadline-nya kapan sih gitu. Jadi baru habis tugas kuliah baru tugas organisasi gitu, Kak. Jadi eh, sama biar nggak terlalu stres juga, tetap usahain ada me time juga kayak di sela-sela waktu itu sesibuk apapun tetap butuh kayak merenung dulu, terus kayak rehat nge-scroll dulu gitu lah, Kak. Jadi kayak, apa ya, kan kalau ritme kita sibuk banget tuh kayak tetap butuh pelepasan gitulah ya. Jadi karena aku juga suka baca, jadi aku tetap ngeluangin waktu buat baca juga gitu sih. Di kesibukan Kak Naira itu pernah nggak kayak OCD-nya Kak Naira tiba-tiba kayak eh, ada lagi gitu atau udah bener-bener sekarang tuh udah bener-bener lupa gitu, udah sembuh gitu. Pas awal-awal itu masih pas awal-awal organisasi berarti kayak semester apa ya? Dua. Semester dua, iya dua, dua, iya semester dua itu aku masih kayak yang pulang-pulang ke rumah terus kamar mandi itu masih kayak masih lumayan ada gitu. Jadi kayak masih cemas banget. Tapi kalau makin ke sini udah nggak terlalu. Cuman kadang-kadang muncul tapi nggak terlalu berlebihan gitu loh, Kak. Jadi kayak pas kecapean banget di kamar mandi itu kayak agak timbul tapi kayak Iya. udah udah ada udah ada kiat-kiat buat ngelawan. Jadi aku bisa lebih lega ngelawan pikiran-pikiran negatif yang berulang gitu, Kak. Ada nggak sih Kak kayak pesannya Kak Naira buat anak-anak zaman sekarang gitu yang lagi nonton video ini? Kalau pesanku buat yang lagi nonton video ini, eh dijaga kesehatan mental kalian, karena kan ini ya, walaupun yang namanya stresor atau penyebab stres itu selalu ada, tapi kita tetap harus berusaha buat ngelola emosi kita, ngeregulasi emosi kita biar beban itu nggak numpuk. Karena kan ketika stres itu numpuk, itu bisa eh, menjadi trigger buat kondisi lain, gangguan kesehatan mental lain timbul gitu. Jadi aku harap kita bisa lebih ngeregulasi emosi kita, terus tetap ngasih waktu lah buat diri kita. Walaupun kayak aku pengen produktif gitu kayak gitu kan, Kak. Kebanyakan Ya. kayak gitu kan, karena aku juga sih terus terang ya, Kak. Tapi usahain tetap ada waktu buat diri kita dan mungkin kalau kita tetap butuh waktu buat sama keluarga, sama teman-teman gitu yang kita deket gitu. Karena itu bener ngebantu banget buat kita ngehilangin stres kita gitu. Itu sih, Kak. Ada nggak kan ini mesti bakalan teman-teman kita kan bakalan nonton ya. Kemungkinan kemungkinan kan ya bakalan nonton mereka yang lihat storyku. Ada nggak Kak kata-kata kayak semangat buat mereka-mereka yang lagi kuliah, yang lagi kerja, yang lagi berjuang buat dirinya? Oke, pokoknya buat teman-temanku semuanya, teman-teman Alma juga, pokoknya disemangatin. Aku tahu kalian tuh pasti bakal jadi orang sukses. Jadi perjalanan kalian masih panjang. Jangan sampai apa yang menghalangin di perjalanan kalian tuh bikin kalian lupa sama tujuan awal kalian berjuang gitu. Jadi aku harap apapun rintangannya kita semua bisa ngelewatin, terus kita bisa ngelaluin semuanya dan diberi kemudahan, kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin. Seneng banget bisa ngomong sama Kak Naira, bisa ngobrol sama Kak Naira hari ini. Iya, terima kasih. eh Makasih banyak atas insight-insight yang bisa disampaikan hari ini. Sama-sama Kak Alma. Maaf banget kalau misalnya aku banyak kurangnya dalam ngajak Kak Naira ngobrol atau banyak kayak diemnya karena masih pertama kali ngobrol kayak gini.
Jadi aku mau bilang sama Kak Naira makasih banyak udah mau aku ajakin buat bikin podcast ini. Terus makasih juga Kak Naira udah mau sharing sama aku tentang pengalamannya. Terus juga ya pokoknya semoga Kak Naira bisa eh, lancar kuliahnya, bisa bisa menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Makasih Makasih banyak Kak. Kak Naira udah mau menyempatkan waktunya. Oke, sama-sama Kak Alma, terima kasih juga ya sudah dikasih kesempatan buat bisa sharing sama teman-teman. Oke. Oke semuanya, makasih udah mau nonton podcast kali ini dengan Kak Naira. Aku ngucapin terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.